Tuh. Kajian Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Tadhib dalam ta'liq Fathul Qarib. Sebentar ya, sebentar, Afwan. Dimatiin dulu aja, Afwan. Sebentar. Ana lagi apa namanya? Atau nanti antum potong ya. Lagi siapin alatnya dulu, sebentar. Bisa pause aja di situ. Bismillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Qadifillah rahimani Allah wa iyyakum. Insya Allah kita melanjutkan pembahasan kitab At-Tadhib yang disusun oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha dalam mentaklik kitab Fathul Qarib atau Matan Ruqayyah Takrib atau Matan Abi Syuja. Eh, Kemarin kita masih di bab nikah, kemudian kita masuk ke kalamnya Musannif rahimahullah taala. Beliau mengatakan wala yajuzu an yusarriha bi khitbati mu'taddatin wa yajuzu an yu'rida atau an yu'arrida laha wa yankihaha ba'da inqidha'i iddatiha. Ya, di sini di matan disebutkan langsung pembahasannya adalah wala yajuzu an yusarriha bi khitbatil mu'taddah atau bi khitbati mu'taddatin. Tidak boleh apa namanya? men, mentasrih artinya adalah apa namanya? Terang-terangan dalam khidbah. Ya, yusarrih itu artinya terang-terangan dalam khidbah. Al-mu'taddah, yaitu wanita-wanita yang masih dalam fase iddah. Wa yajuzu an yu'arrid laha atau an yu'arrid laha. Dan diperbolehkan untuk menta'arid. Ta'arid itu ajakan khidbah tapi tidak tidak soroh alias tidak terang-terangan. Nanti akan kita bahas insyaallah. Wa yankihu dan kita iddatiha dan nikahnya pun juga harus setelah selesai iddah. Nah, ini bab kita adalah bab khidbah. Khidbah artinya adalah tolabu almar'ati lizawaj. Ya, atau permintaan kepada perempuan untuk menikah. Itu adalah khidbah. Dan eh, khidbah itu ada khutbah. Gitu ya. Di dalam khidbah itu ada khutbah. Ya, jadi sama-sama berasal dari kata khotbah. Khidbatan dan khutbah. Nah, kemudian eh, di dalam kitab Fathul Qarib ya disebutkan bahwa khidbah bikasril kha wa hiya iltimasul khatib minal maktubatin nikaha. Ya, jadi artinya adalah dengan kasr kha yaitu khi yaitu adalah permintaan orang yang mengkhidbah dari perempuan yang dikhidbah untuk diajak menikah. Ya, ini adalah khidbah. Adapun khutbah, ya, di dalam khidbah ada khutbah. Maksudnya bagaimana? Jadi al-khutabu bin nikah itu ada empat. Jadi sebelum apa namanya dianjurkan sebelum melakukan khidbah itu ada khutbah. Ya, maksudnya khutbatul hajah.
ada beberapa tempat khutbah. Ya, yang pertama adalah khutbah qoblal khutbah. Ya. Jadi ada khutbatul hajah qoblal khutbah. Jadi sebelum khutbah, ketika dia datang ke rumah perempuan menghadapi wali apa namanya wali nikah atau orang tua si perempuan itu, dia mengatakan innal hamdalillah dan seterusnya. Misalnya khutbatul hajah. Itu dianjurkan di tempat pertama. Ya, jadi khutbah di dalam nikah itu ada empat. Khutbah di sini jamak dari kata khutbah. Atau khutbah dalam khutbah itu ada empat. Gitu. Yang pertama adalah sebelum khutbah. Kemudian yang kedua adalah khutbah sebelum menjawab khutbah. Jadi misalnya si calon mempelai datang kemudian mengatakan innalhamdulillah, Ahmaduhu dan seterusnya. Kemudian si dianjurkan itu yang pertama. Yang kedua, dianjurkan juga bagi si wali perempuannya untuk menjawab khutbah itu diawali dengan khutbah juga. Jadi innalhamdulillah dan seterusnya kemudian baru ya jawabannya misalnya diterima atau ditolak dan seterusnya. Ya, jadi khutbah sebelum ijabah. Ya, maksudnya ijabah dalam menjawab khutbah. Ini tentunya wali ya. Kemudian ini di dalam khutbah. Nah, di dalam akad nanti juga ada dua khutbah. Di dalam akad itu yang pertama adalah khutbah ketika mau akad. Jadi sebelum apa namanya? Sebelum si wali ini berakad nikah kepada si mempelai laki-laki, dia juga dianjurkan untuk melakukan khutbah. Maksudnya khutbatul hajah. Alhamdulillah dan seterusnya baru nanti saya nikahkan dan seterusnya ya. Jadi walinya yang melakukan khutbah sebelum akad. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini yang keempat berarti ya, yaitu khutbatul hajah sebelum menjawab. Akan tetapi di sini, jadi sebelum mengatakan qabil itu dia mengatakan alhamdulillah dan seterusnya. Akan tetapi di sini ada dua pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Ada yang menganjurkan dan ini adalah mu'tamad, tetap dianjurkan karena ini bagian dari ijabah. Ada yang mengatakan tidak dianjurkan karena dikhawatirkan, gitu ya. Dikhawatirkan bahwa jeda khutbatul hajah itu panjang dan akan mempengaruhi apa namanya keberlangsungan antara ijab dan qabul. Ya, kan tetapi yang apa namanya yang eh, dikuatkan oleh Imam Nawawi ya dalam Ar-Raudhah itu tetap dianjurkan mustahab walaupun apa namanya beliau sendiri dalam Minhaj itu tidak menganjurkannya. Ya, kan tetapi yang mu'tamad bahwa tetap dianjurkan khutbah. Jadi khutbah sebelum atau khutbah ketika khutbah itu ketika dia mau mengkhutbah dan ketika menjawab khutbah tadi. Kemudian khutbah ketika akad berarti khutbah ketika ijab dan khutbah ketika qabul. Ya, kemudian wala yusarrih tadi ya berkata wala yajuzu an yusarriha bi khidbati mu'tadatin. Ya, dan tidak boleh mentasrih atau terang-terangan dalam khidbah bagi perempuan yang masih dalam masa iddah. Nah, sebelum kita masuk ke sini, maka kita bagi dulu di sini di jenis-jenis perempuan ketika dikhidbah. Jenis-jenis perempuan ketika dikhidbah itu ada tiga jenis. Yang pertama adalah perempuan yang bebas dari nikah dan juga iddah. Maksudnya dia masih perawan atau masih belum menikah. Itu jenis pertama. Jadi kholiyatun an nikahin wa iddah. Jadi dia bersih bebas dari nikah dan juga dari iddah. Kemudian yang kedua adalah perempuan yang beriddah tapi dalam tolak rojai atau dalam talak yang masih bisa rujuk. Kemudian jenis yang ketiga adalah perempuan yang iddah itu iddah talak bain atau dia iddah wafat. Ya, jadi ada tiga ya. Yang pertama adalah yang tidak dalam masa iddah tentunya dan tidak dalam perjanjian pernikahan sebelumnya.
kosong dari pernikahan dan dari iddah. Kemudian yang kedua adalah masih iddah tapi tolak rojai, misalnya tolak satu atau tolak dua. Nah, kemudian yang ketiga adalah dia iddah tapi sudah bain, ya baik bain kubro ataupun suro, atau dia iddatu wafa. Maksudnya yang jenis yang ketiga ini kemungkinan rujuknya itu lebih kecil atau bahkan tidak mungkin rujuk karena kalau iddatu wafa berarti selesai gitu ya. Ya, atau bain sugro mungkin bisa rujuk tapi lebih kecil atau bain kubro sudah tidak bisa rujuk lagi kecuali dengan syarat-syarat. Ya, yang penting bahwa perempuan ketika mau dikhidbah itu ada tiga kondisi tadi ya. Kondisi pertama, kosong, perawan, tidak ada pernikahan, tidak ada iddah. Kemudian yang kedua adalah dalam iddah talak roji'i, ya, masa iddah talak roji'i. Maksudnya masa iddah dalam talak yang masih boleh dirujuk. Yang ketiga adalah masa iddah tolak bain atau ketika iddah wafat atau iddah ketika ditinggal wafat. Nah, ini beda-beda hukumnya. Nanti perkataan musannif di sini masuk kemana? Kita lihat ya. Yang, yang pertama, jenis yang pertama yaitu wanita yang bebas dari apa namanya? Bebas dari pernikahan dan juga bebas dari iddah. Nah, cara mengkhidbahnya kan tadi ada dua. Ada yang mentasrih, yaitu dengan terang-terangan atau ya, dia terang-terangan saya ingin menikahi kamu, atau dengan ta'rid, yaitu yu'arrid. Ya, yu'arrid itu adalah mengatakan, ya misalnya ya, perempuan seperti kamu tidak mungkin tidak ada laki yang mau misalnya. Itu kan mengisyaratkan bahwa sebenarnya dia pengen nikahin si perempuan tadi tapi tidak terang-terangan. Itu namanya yu'arrid. Ya, ta'rid. Nah, kondisi pertama, ketika perempuan itu kosong dari pernikahan dan kosong dari iddah, mau ditakrid, mau ditasrih pun, mau pakai kinayah atau sorohah jelas-jelas, itu boleh dua-duanya tidak masalah. Ya, karena dia tidak ada kaitannya dengan iddah dan juga tidak ada kaitannya dengan nikah sebelumnya. Kemudian jenis yang kedua, yaitu perempuan yang beriddah tapi rojai masih dalam waktu tunggu rujuk suaminya. Maksudnya masih dalam waktu iddah untuk bisa dirujuk suaminya. Maka kalau dia dikhidbah orang, ya, dikhidbah orang itu baik dia dengan ta'rid, apalagi dengan tasrih, ta'rid itu dengan kinayah-kinayah, dengan kiasan-kiasan, tidak langsung terang-terangan, apalagi dengan tasrih, dengan terang-terangan, karena dia masih dalam iddah tolak raj'i, maka itu haram dua-duanya nggak boleh. Jadi pembahasan kita bukan di situ, bukan pada perempuan yang apa, yang tidak punya hubungan sebelumnya sama sekali, ini bebas mau ditasrim mau ditarik, atau pada perempuan yang masih bisa rujuk dengan suaminya, ini nggak boleh sama sekali, nggak boleh ditarik, nggak boleh ditasrih, ya dalam khidbahnya. Nah, jenis yang ketiga adalah yaitu perempuan yang talak bain, ya masih dalam masa iddah atau ditinggal wafat. Jadi iddahnya iddah wafat. Nah, di sini poinnya. Wala yajuzu an yusarriha bi khidbati mu'taddatin. Ya, tidak boleh mentasrih. Jadi tasrih itu ketika ada perempuan yang misalnya ditinggal mati suaminya, sedangkan masa iddahnya masih berlanjut. Misalnya masih dalam kurun 4 bulan 10 hari. Kemudian ada laki-laki yang mentasrih, yaitu saya ingin menikahi kamu, masih di dalam fase itu, maka itu hukumnya haram. Di sini disebutnya la yajuz, ya haram, ya la yajuzu, atau masih atau dia iddah dalam talak bain, misalnya ditolak dengan talak satu, kemudian dibiarkan enggak, talak satu masih apa, Afwan, talak satu itu masih rojai, tolak tiga maksudnya. Ya, tolak tiga. Nah, walaupun dia talak dia tetap ada iddahnya. Ya. Kemudian dia dalam masa iddah dia di apa namanya? Dia di
lamar atau dikhitbah sama orang dengan mentasrih, maka itu hukumnya haram. Tidak boleh. Nah, jadi poin kita di sini ya. Dari tiga jenis tadi itu jenis yang terakhir yang dibahas di apa di matan ini. Nah, tapi bolehnya apa? Wa yajuzu an yu'arridu laha. Dan boleh kalau dengan hanya menta'rid. Ta'rid itu ya seperti tadi ya. Seperti mengatakan eh, perempuan sepertimu tidak ada laki-laki yang tidak mau. Misalnya contohnya begitu. Itu kan isyarat bahwa dia mau gitu. Dia pengen nikahi si perempuan itu namanya at-ta'rid. Nah, at-ta'rid seperti ini boleh. Ya, at-ta'rid seperti ini boleh ya pada perempuan yang jenis yang ketiga yang kita sebutkan tadi. Kemudian kalau dia mentasrih, mentasrih yaitu jelas dia mengatakan saya ingin menikahi kamu. Nah, pada perempuan jenis yang ketiga itu hukumnya haram. Ya, walaupun sebenarnya tidak ada lagi tanggungan dia kepada suami sebelumnya, tapi tidak boleh karena masih dalam masa iddah tetap harus nunggu. Tidak boleh ditasrih. Kemudian eh, misalnya diberi nafkah, ya diberi nafkah ketika masa iddah, diberi nafkah ketika masa iddah. Jadi ketika ada orang yang bercerai, dia tahu bahwa dia itu entah cerainya rajai atau dia cerai yang bain, ya rajai itu bisa rujuk, bain itu tidak bisa rujuk. Dalam masa iddah tidak boleh diberi nafkah oleh orang lain, ya karena memberi nafkah itu dalam masa iddah itu seperti tasri. Ya, seperti mentasrih dalam masa iddah, ya apa namanya, seorang memberi nafkah kepada perempuan yang masih dalam masa iddah itu seperti tasrih, walaupun nggak ngomong apa-apa. Kemudian berikutnya, ketika seorang mentasrih misalnya atau mentarid, nah maka jawabannya, jawaban si perempuan itu maka hukmul khidbah. Jadi maksudnya hukum awalnya, kalau seorang itu diharamkan mengkhidbah ya dengan takrid atau dengan tasrih maka menjawabnya pun juga hukumnya haram. Misalnya perempuan masih masa iddah, rujuk rojai masih bisa dirujuk suaminya. Nah, ditarid oleh atau dikhidbah dengan tarid oleh pria lain. Nah, mentarid saja itu haram ketika masih dalam tolak rojai, ya. Apalagi mentasri. Taruhlah misalnya ditarid. Nah, kemudian dalam tarid itu tarid mengatakan perempuan seperti kamu tidak ada yang mau tidak ada yang nolak perempuan seperti kamu itu takrib ya. Padahal dia masih dalam masa iddah rojai, nggak boleh haram. Nah, perempuan yang menjawabnya juga hukumnya haram. Jadi hukum menjawab itu sama seperti hukum khidbahnya, hukum khidbah awalnya. Kemudian ini semua dikecualikan, ini semua dikecualikan bagi sahibul iddah. Apa itu sahibul iddah? Sahibul iddah itu ya suami dia. Kan tadi dikatakan ya bahwa perempuan tiga jenis. Jenis yang ketiga adalah jenis yang beriddah tolak bain atau wafat. Nah, kita pembahasannya tentang iddah tolak bain. Iddah tolak bain. Ya, misalnya apa namanya? Masa iddah tolak bain. Tapi di sini juga tidak bisa dicontohkan ya. Ya. Tidak bisa dicontohkan karena iddah tolak bain itu nanti talak tiga. Tapi intinya kalau seandainya gitu ya, si laki-laki yang memiliki yang sudah bain misalnya, sudah bain itu memiliki kesempatan untuk rujuk, dia mau mentasrih, mau mentarid kepada istrinya, walaupun dalam masa iddah itu boleh karena dia suaminya sendiri atau sahibul iddah, gitu ya. Jadi dikecualikan oleh syariat itu ya suaminya sendiri. Kalau suami sendiri mau apa namanya? Contohnya ya, misalnya dia apa namanya? Tolak rojai, talak satu, masih masa iddah, kemudian dia pengen rujuk, ya, pengen rujuk, atau selesai misalnya masa iddahnya hampir selesai, nah dia kan pengen rujuk tuh, pengen rujuk dengan nama mentasrih misalnya, atau pengen rujuk lah intinya kepada si istri tadi, maka tentunya boleh karena itu suaminya sendiri, jadi itu dikecualikan ya.
Baik, jadi seperti itu tentang pembahasan tentang apa? Tentang tasrih dalam khidbah dan juga ta'rif dalam khidbah. Sebentar. Baik, kemudian di sini disebutkan ya bahwa wala yajuzu an yusarriya bi khidbati mu'tadatin wa yajuzu an yu'arridu laha wa yankihaha ba'da inqidha'i iddatiha. Nah, ini. Dan juga pun misalnya diperbolehkan mentarid tadi ya. Itu juga harus dilakukan nikahnya itu setelah selesai apa? Setelah selesai iddahnya. Tidak boleh ketika apa? Ketika masa iddah adalah sini. Kemudian kita lanjutkan saja. Wa yankihu ba'da inqidha'i iddatiha. Kita lihat catatan kaki nomor 4 dulu. Ya, liqaulih ta'ala ini dalil dan pernyataan Matin tadi ya, pernyataan Imam Busjah tadi. Eh, dalilnya adalah liqaulihi ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman wala junaha alaikum. Yang tidak ada dosa bagimu atau bagi kalian fima aradtum bihi min khidbatin nisa'i au aknantum fi anfusikum. Ya, tidak ada dosa bagi kalian ya fima aradtum bihi min khidbatin nisa dalam mentarid atau dalam menyindir atau kata-kata kinayah untuk meminang aratum bihi min khidbatin nisa ya untuk meminang perempuan-perempuan ya au aknantum fi anfusikum ya atau kamu menyembunyikannya di dalam keinginan itu alimallahu annakum satadkurunahunna ya akan tetapi Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Walakin, nah ini, akan tetapi yang tidak boleh juga adalah la tuwa'iduhunna. Jangan kamu berjanji, sirran, berjanji, memberikan janji kepada mereka untuk dinikahi, sirran, diam-diam, illa, ya, kecuali antakulu qawlam ma'rufa. Ya, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang pantas. Ini ma'ruf ini yang bagus, yang pantas. Maksudnya adalah ta'rid ini, sindiran saja. Kemudian wala ta'zimu uqadatan nikahi. Ya, wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Dan jangan pula kamu menetapkan akad nikah ya sebelum berakhirnya masa apa? Masa iddah. Ya. Ta'zim uqdatan nikah itu maksudnya apa? Menentukan akad nikah sampai ya blughal kitabu ajalah maksudnya ya blugha sampai balik sampai nyampai kitab tulisan ajalahu yaitu iddahnya. Ya. Ar-rotem ini kata Syalbuko mensyarahnya. Ar-rotem artinya eh, lawahtum eh, wa asirtum bima eh, yatadammanu rokbatikum atau rokbatukum bizawaji. Ya, jadi kamu ta'rid itu adalah kamu rahasiakan ya. Tapi apa? Bukan rahasiakan. Kamu isyaratkan, Afwan. Kamu isyaratkan dengan apa-apa yang mengandung keinginanmu untuk apa? Untuk zawaj, untuk nikah sirran. Nah, la ta'duhunna bin nikahin khafiyah. Yang artinya sirran itu adalah la ta'iduhunna afwan. La ta'iduhunna bin nikahin khafiyah. Jangan kamu memberi janji dengan nikah yang secara diam-diam kepada mereka. Qaulan ma'rufa muwafiqan li syar'i wa huwa ta'rid. Maksudnya qaulan ma'rufa tadi ya, di akhir ayat itu adalah muwafiqan li syar'i wa huwa ta'rid. Maksudnya sesuai dengan syariat yang diperbolehkan yaitu adalah ta'rid. Ta'zimu uqdatan nikah artinya tuhaqqiqul azma ala aqdi zawaj. Kamu memastikan keinginanmu dalam akad nikah ya belukul kita buat adalah artinya taqtadil iddah. Artinya selesai iddahnya wahyal muddatul lati faradahallahu 'alaiha fi kitabih yaitu muddah atau waktu yang Allah telah fardukan di dalam kitabnya. Ya, sebentar, sebentar. Baik.
Kemudian di bawahnya ya sekarang ya. Di bawahnya rawa Muslimun anna Fatimah bintu Qaisin talaqaha zaujuha babat tatolaqaha. Ya, ya, bahwa Fatimah binti Qais dia diceraikan oleh suaminya dan telah banat ya talaknya. Faqala lah Nabi sallallahu alaihi wasallam halal fa idza halalti fa'adinini. Ya, kalau kamu apa namanya sudah halal fa'adinini maka a'limi ini artinya berikan kabar kepadaku. Babit tolaqoha di sini Syekh Al mengatakan tolaqoha salasan artinya mentalak dengan talak tiga. Halalti intahaiti iddatuki ya artinya adalah selesai iddahmu. Fa'adhin ini artinya adalah fa'alimi ini artinya adalah beritahukanlah aku. Ya, kemudian di- udah cukup ya ini catatan kaki berikutnya yang nomor satu. Kita ke atas lagi. Mana tadi? Wanisa wala dorbain. Sekarang. Ya, geser ke bawah. Sekarang. Geser ke bawah. Wanisa wala ad-dorbain. Ya, untuk wanisa wala ad-dorbain ini nanti pembahasannya adalah tentang ijbar atau tentang paksaan bagi perempuan untuk atau menikahkan paksa bagi perempuan. Ini mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi pembahasan berikutnya di sini sudah satu pembahasan utuh, walaupun cuman sedikit akan tetapi ini perlu tafsil juga. Ya, ya sebelum kita eh, sebelum kita selesaikan apa namanya atau masuk ke dalam matan Anisa ul ini mungkin perlu anda tambahkan ya. Jadi khidbatu muslim ala akhihi. Jadi khidbah seorang muslim kepada saudaranya itu kan tidak boleh ya. Apa namanya tidak boleh la yaktubu ar-rajulu eh, khidbata akhihi. Ya, jadi tidak boleh seseorang itu apa ala khidbati akhihi. Ya, jadi seseorang itu tidak boleh mengkhidbai khidbahannya saudaranya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika dia sudah dikhidbah sama orang, maka kita tidak boleh untuk mengkhidbah si perempuan tadi. Nah, akan tetapi ada syarat-syaratnya. Ya, ada 5 syarat seseorang terlarang ya, mengkhidbah perempuan disebabkan karena khidbah sebelumnya. Syarat yang pertama adalah an yakunal khutbat al-awwal khidbatul awal khidbatan jaizah. Ya, syarat yang pertama adalah ini anak tambahkan ya, tidak ada di matan. Wa nisa'u ala dzurbain insyaallah sampai situ dulu untuk tandanya usul. Sebelum kita selesaikan anak mau tambahkan syarat-syarat eh, dilarangnya mengkhidbah dari khidbahan saudaranya. Yang pertama adalah bahwa khidbahnya itu khidbah yang jaiz. Maksudnya apa? Kalau khidbahnya khidbah yang tidak boleh atau khidbah yang tidak sah atau khidbah yang haram, maka tidak berlaku itu. Misalnya ada orang mengkhidbah atau mentasrih misalnya pada masa iddah. Tentunya tidak boleh ya mentasrih pada masa iddah, tidak boleh. Nah, ketika selesai iddah maka laki-laki kedua boleh mengkhidbah dia gitu ya karena khidbah yang pertama itu terlarang ya yaitu manhi yaitu terlarang yaitu seperti khidbah ketika masa iddah. Kemudian yang kedua adalah eh, walinya itu sudah menjawab kepada khotib yang pertama dengan jawaban yang sharih. Ya, syarat yang kedua seperti itu. Kalau seandainya walinya itu belum menjawab dengan jawaban yang sharih, maka masih diperbolehkan bagi khotib yang kedua untuk mengkhidbah perempuan tadi. Tapi kalau sudah misalnya dia mengkhidbah, kemudian sudah saya terima khidbahnya dan saya setuju misalnya. Atau sudah dijawab dengan jawaban yang sharih, maka itu sudah
masuk khutbah dia tuh, masuk khutbah pertama, maka khotib yang kedua tidak boleh masuk di situ. Ya, syarat yang kedua adalah walinya sudah menjawab dengan jawaban yang sharih, alias jawaban yang tegas atau jelas. Ya. Syarat yang ketiga adalah bahwasanya khotib yang pertama tidak mengizinkan kepada khotib yang kedua. Ya, khotib yang pertama tidak mengizinkan kepada khotib yang kedua. Maksudnya seandainya gitu ya, seandainya apa namanya? Tiga syarat tadi sudah terpenuhi misalnya. Tapi ini eh, dia malah nyuruh orang lain untuk apa namanya? Mengkhidbah calon khidbahannya dia itu walaupun misalnya dalam apa? Dalam proses misalnya. Kan tetapi dia mengizinkan silahkan kalau eh, kamu kamu coba aja siapa dia suruh milih aja antara Ana sama ente misalnya. Nah, yang seperti itu maka itu menjadi apa? Menjadi boleh. Ya. Jadi kalau khotib satu tidak mengizinkan ya tentu itu jelas tidak boleh. Ya, tapi kalau khotib satunya mengizinkan pada khotib yang kedua, khotib itu orang yang mengkhidbah ya, itu jadi tidak memenuhi syarat. Artinya syarat haramnya itu jadi gugur, jadi tidak haram. Yang keempat, eh, ya Allah yahsula i'radun minal awal ya di khotib awal. Jadi khotib yang pertama itu tidak mu'rid. Mu'rid itu artinya berpaling. Berpaling itu artinya dia mengcancel atau apa namanya nggak jadi atau berpaling itu jadi ketika mengkhidbah ternyata dia nggak mau gitu ya atau berpaling ya seperti itu maka juga jadi boleh ya jadi boleh bagi khotib yang kedua. Yang terakhir adalah bahwa khotib yang kedua itu mengetahui bahwa khotib yang pertama sudah mengkhidbah dan sudah dijawabnya. Artinya adalah misalnya saya mengkhidbah perempuan, saya tahu si A sudah mengkhidbah si perempuan ini dan saya tahu juga sudah dijawab dengan jawaban yang sorry. Saya tekan nekat datang dan mengkhidbah itu nggak boleh. Tapi kalau seandainya saya tidak tahu bahwa ada yang sudah mengkhidbah, datang untuk mengkhidbah ya tentu tidak haram. Ya tentu tidak haram dan tentunya walinya harus menerangkan bahwa si wanita tadi sudah dikhidbah. Nah, itu adalah 5 syarat bahwa terlarangnya seorang mengkhidbah khidbahan saudaranya. Ini berlaku juga bagi kafir. Misalnya kita mau nikah kepada seorang kitabiah, ahli kitab misalnya Nasrani atau Yahudi misalnya. Kemudian ada orang kafir yang sudah mengkhidbah dia, maka kita juga tidak diperbolehkan seperti itu, gitu ya. Jadi apa namanya? Itu adalah syarat-syarat dari terlarangnya khidbah di atas khidbati akhihi atau di atas khidbah saudaranya. Untuk wan nisa wala turba ini kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Saya kembalikan ke Aksul tafadhol. Jazakallah khairan, Ustaz. Dari peserta, silakan soal aktifkan diri, di chat. Suara antum putus-putus ya. Cek cek, Sinyal apa sinyal antum ini? tes tes tes. Ya ya. Ya, mungkin ada yang pembahasan kita ini silakan bisa diaktifkan atau di chat. Jika memang tidak ada, mungkin kita cukupkan ya, Sat, ya. Ya, tafadhol tafadhol. Kita cukupkan pengunjung kita hari ini. Hari ini. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.